Oke. Halo, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi menjelang siang. Jadi hari ini kita melanjutkan materi mengenai rangkaian RLC ya, rangkaian antara hambatan, induktor, dan kapasitor. Jadi di sini untuk rangkaian RLC hanya untuk perkenalan bagaimana rangkaian RLC yang ada, jadi tidak detail sekali ya nanti untuk mengenai pembahasan mengenai rangkaian RLC-nya. Jadi di sini, untuk kemarin kita sudah bahas mengenai rangkaian arus arah, sekarang kita masuk ke arus bolak-balik. Oke, jadi untuk, rangkaian, jadi di sini nanti akan ada misal ada R untuk resistor, RLC jadi, ada XL di situ untuk hambatan induktifnya ya, ini untuk hambatan murninya, R-nya, hambatan murni atau resistornya. Lalu masuk ke XL itu untuk hambatan induktifnya, itu untuk induktor. Lalu untuk kapasitor di sini XC, hambatan kapasitifnya. Jadi di sini untuk arus balik, jadi untuk, rangkaian arus bolak-balik di sini memiliki hambatan yang disebut dengan impedansi. Jadi hambatannya ini disebut dengan impedansi, dengan nanti simbolnya Z ya, satuannya ohm. Di mana di sini di dalam impedansi sendiri Z-nya di situ ada hambatan murni, resistor, ada hambatan induktif, XL, induktor, dan ada hambatan kapasitif, kapasitornya. Lalu untuk arus bolak-balik sendiri adalah arus listrik yang arah dan besarnya selalu berubah secara periodik ya. Nah, untuk ini yang pertama kita bahas mengenai arus ya. Ketika arus AC, arus bolak-balik pada resistor, jadi rumusnya kita sudah tahu bahwa V sama dengan I dikalikan R. V itu beda potensial atau tegangan ya. Tegangan untuk, resistor, jadi untuk hambatan murninya sendiri, itu di sini untuk arus ya, kaitan arus dengan tegangan. Kalau yang arus berarti V dibagi dengan R. Besarnya arus yang melalui resistor sebanding dengan tegangan yang dihasilkan. Artinya jika arus yang masuk besar, tegangan yang dihasilkan juga semakin besar. Yang menyatakan bahwa arus dan tegangannya berarti di sini satu fase. Jadi di sini dia satu fase, untuk hambatan murni antara tegangan dan arus dia satu fase. Ini untuk diagram fasornya ya. Jadi di mana di sini ini untuk hambatan arus dari hambatan murninya, ini untuk tegangan dari hambatan murninya. Ini omega T. Untuk omega berarti 2πf ya. Ini untuk diagram fasornya, untuk V sama dengan Vm dikali dengan sin omega T. Lalu untuk induktor sendiri berarti di sini menyatakan VL sama dengan L induktor dikalikan dengan DI dibagi dengan DT. Berarti di sini ada ketika ada perubahan arus dibanding dengan perubahan waktu, maka nanti baru akan ada tegangan dari induktornya. Jadi untuk tegangan induksi akan muncul setelah ada perubahan arus dan selang waktu tertentu. Sehingga bisa dikatakan bahwa arus tidak serentak dengan tegangan atau tegangan tidak sefase dengan arus. Di mana di sini dikatakan tegangan dia mendahului arus dengan sudut fasenya 90 derajat. Atau jadi bisa dikatakan tegangan yang mendahului atau arus yang tertinggal dari tegangan. Jadi ini kita bisa lihat bahwa di sini misal di sini dimulai dari titik V, arusnya ini di sini baru mulainya itu, jadi ini telat ya, telat mulainya. Jadi ketika seharusnya dari titik ini, dia mulai dari titik, sebelumnya. Seharusnya kan dari sini, sehingga dia telat 90 derajat. Ini pi ini berarti 180 derajat. Ini setengahnya, berarti 90 derajat. Sehingga dikatakan arus itu di sini tertinggal daripada tegangan yang ada,
Atau bisa dikatakan tegangan mendahului. Tegangan mendahului dia mulai dari fase yang pertama, lalu untuk I-nya dia masih tertinggal sebesar 90 derajat untuk memulai dari fase dari titik nolnya, gitu. Ini untuk induktor. Untuk kapasitor berarti terbalik, di mana di sini untuk tegangan, jadi ketika tegangan sudah mulai, I-nya dia sudah ada di puncaknya, padahal kan titik mulainya ada di sini ya. Jadi ini arus dia mendahului daripada tegangan sebesar 90 derajat. Jadi arusnya mendahului tegangannya yang atau tegangan dikatakan tegangan dia tertinggal sejauh 90 derajat. Jadi ini bisa dikatakan I-nya yang mendahului. Jadi 90 derajat, sebesar 90 derajat. Atau V sama dengan Vm dikalikan dengan sin omega T. Ini untuk arus pada kapasitor. Jadi untuk tegangan kapasitor akan naik menjadi Vt secara perlahan dengan jadi Vc sama dengan 1/C integral dari I dikalikan dengan C dikalikan dengan dt. Jadi ini setiap kapasitor untuk saat kapasitor dia setiap dialiri atau dilalui arus maka di sini tegangan kapasitornya dia akan naik. Jadi setiap dialiri arus ya dari waktu tertentu integral di sini batas bawah batas atas waktunya yang ada, maka otomatis di sini tegangan kapasitornya baru dia akan naik. Sebaliknya saat arus diturunkan ke titik nol, berarti di sini tegangan kapasitornya baru dia akan turun. Jadi di sini menunjukkan bahwa arus dan tegangan tidak berjalan secara serempak. Ini untuk arus AC pada kapasitor. Selanjutnya mengenai analisa rangkaian seri dari RLC. Jadi untuk rangkaian RLC nanti akan ada rangkaian seri dari RL, seri dari RC, LC, dan RLC. Di mana di sini untuk persamaan umumnya ada V sama dengan I dikalikan dengan Z, sedangkan V-nya ada VR kuadrat ditambah dengan VL dikurangi dengan VC. Arah fasornya VL dikurangi dengan VC dibagi dengan VR. Impedansinya berarti Z sama dengan R kuadrat ditambah dengan X kuadrat, di mana X sendiri sama dengan XL dikurangi dengan XC, reaktansi ya. Jadi impedansi ini juga bisa dituliskan berarti di sini ada hambatan kuadrat ditambah dengan reaktansi induktif dikurangi dengan reaktansi kapasitif, baru dikuadratkan. Ini untuk impedansinya. Rumus reaktansi sendiri ini untuk X, itu adalah XL dikurangi dengan XC. Nah, reaktansi sendiri rumusnya di sini ada omega dikalikan L, di mana omega sendiri itu sama dengan 2πf ya. Ketika nanti ada periode yang ditanyakan berarti omeganya adalah 2π dibagi dengan T, di mana F sendiri sama dengan 1 per periode. Sedangkan untuk kapasitif sendiri, XC sama dengan 1 dibagi dengan omega C. Rumus impedansinya berarti di sini akar dari R kuadrat, ada hambatan ya, kuadrat ditambah dengan reaktansi induktor dikurangi dengan reaktansi dari kapasitornya, baru dikuadratkan. Ini untuk rumus tegangan maksimum dan tegangan efektifnya. Maksimumnya jadi tinggal I dikalikan Z, efektif juga sama I dikalikan Z. Sedangkan untuk I sendiri, I efektif itu berarti I dari maksimumnya itu rumus yang ada dibagi dengan akar dari 2 VIF efektif berarti sama dengan V maksimum dibagi dengan akar 2. Tergantung ya, jika yang diketahui hanya arus berarti VIF sama dengan
I dikalikan Z, tapi ini adalah untuk arus maksimumnya. Reaktansi di sini untuk reaktansi dan impedansi, jadi satuannya sama ya, sama-sama ohm, gitu. Nah, nanti ini untuk, rangkaian RLC di sini cuman banyak rumus yang digunakan di sini lebih ke ada impedansi ya, tegangan, ada reaktansi. Nanti jika yang ditanyakan apakah yang maksimum ataukah untuk tegangan efektifnya atau, bukan. Jadi impedansi sendiri di situ hambatan ya, impedansi sendiri di sini juga hambatan, tapi nanti Z itu karena itu di sini ada hambatan murninya, ada hambatan dari X ini maksudnya ini subskrip ya, L-nya belum diganti. Jadi XL kecil, maksudnya ini reaktansi atau hambatan dari induktor, yang ini untuk reaktansi dari kapasitor. Itu untuk Z impedansi sendiri, satuannya sama-sama ohm. V biasa ya, volt, dan arus juga satuannya masih ampere. Frekuensi hertz, dan periode hertz ya, frekuensi sekon. Ini omega. Lalu kita masuk ke rangkaian RC seri. Jadi untuk, rangkaian sendiri itu, dirangkainya seri ya. Jadi di sini ada rangkaian RC seri. Ketika rangkaian RC seri berarti di sini ada hambatan dan ada kapasitor. Ada hambatan dan kapasitor, di mana di sini bisa dilihat bahwa untuk, perbedaan fase, jadi ini ada untuk diagram dari perbedaan fase, yang ini adalah diagram fasor. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa VR dan I, arus dan tegangan ya, di sini satu fase. Jadi satu fase, sedangkan untuk VC-nya sendiri kita lihat di sini mulainya dari, titik sebelumnya ya, sehingga ini bisa dikatakan bahwa VC ini tertinggal atau fasenya itu jadi di sini lebih dulu VR dan I dibandingkan dengan VC. Jadi di sini bisa dikatakan jadi VR sefase dengan arus ya untuk, tegangan dari hambatan murninya sendiri R, hambatan murni yang ada, sedangkan VC dia tertinggal 90% dari 90 derajat dari arus. Jadi ini bisa dilihat dia tertinggal 90 derajat. Jadi untuk ini kan pi ya. Ini pi berarti yang ini kan setengah pi. Pi itu pi sendiri ketika ada pi berarti itu menandakan 180 derajat. Yang ini setengahnya berarti dari 0. Jadi 0 90 derajat sehingga ini untuk VC dia tertinggal 90 derajat dibandingkan dengan yang PR untuk tegangan dari hambatan murninya sendiri. Ketika dia sudah mulai dari titik awal fase, sedangkan ini dimulai dari sebelum fasenya. Ketika VR sendiri sudah mulai fase. I juga arus sama. Sehingga di sini untuk rangkaian RC seri ketika ada hambatan dan kapasitor di rangkaian seri, maka di sini C itu dia tertinggal dari arus. Jadi VC-nya tertinggal dari arus yang ada. Secara matematis, jadi di sini untuk mencari tegangan efektifnya, maka di sini ada akar dari tegangan dari hambatan murni yang ada dikuadratkan ditambah dengan kapasitor kuadrat tegangannya, tegangan dari kapasitor yang ada. Impedansinya sendiri berarti di sini ada hambatan R. Jadi ada R kuadrat ditambah dengan XC. Jadi sama ya, sama-sama hambatan, tapi impedansi di sini maksudnya jadi karena di situ juga ada dua ya rangkaiannya, ada kapasitor dan ada hambatan sendiri, hambatan murninya sendiri, sehingga untuk impedansinya jumlahan dari hambatan murni ditambah dengan kuadrat ya, ditambah dengan hambatan dari kapasitor itu sendiri dikuadratkan. Sedangkan untuk besar sudut fase rangkaian ini ada negatif ya, ada tanda negatif. Belum ditambahkan. Jadi ini negatif VC, jadi negatif XC, jadi negatif dari hambatan kapasitor dibagi dengan hambatan murni R.
R sendiri. Maka di sini itu bisa juga kaitan dengan tegangan, berarti Vc dibagi dengan Vr, sedangkan Xv sendiri itu sama dengan I dikalikan dengan R yang kita tahu. V sama dengan I dikalikan dengan R, jika hambatan murni ya. Jika hambatan dari kapasitor sendiri, berarti I dikalikan dengan reaktansi dari kapasitor sendiri. Maka di sini ketika Xc itu juga sama dengan Vc dibagi dengan VR-nya sendiri. Ini kan sama ya, untuk R sendiri berarti ketika R sama dengan VR dibagi dengan I, sedangkan Xc berarti sama dengan Vc dibagi dengan I. Sehingga ketika Xc dibagi dengan R sama dengan Xc-nya Vc dibagi dengan I, Vc dibagi dengan I, dibagi dengan untuk yang R sendiri berarti VR dibagi dengan I. Ketika ada pembagian, maka itu bisa diubah menjadi sebuah perkalian yang jadi penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Sehingga ini bisa dituliskan juga min Vc dibagi dengan I dikali dengan I dibagi dengan VR. Sehingga I-nya saling menghilangkan, sehingga sisa Vc dibagi dengan VR. Untuk arus efektif sendiri, untuk I itu adalah V dibagi dengan Z, impedansi. V total ya di sini untuk arusnya. Frekuensi resonansi sendiri di situ berarti di sini ada 1 dibagi dengan 2πr dikalikan dengan C, di mana berarti ini ketika R yang ditanyakan atau hambatan, kaitannya R sama dengan R berarti 1/2 pi dikalikan dengan C, 2πf ya. 2πf dikalikan dengan C. 2πf sendiri itu sama dengan omega, sehingga sama dengan 1/omega C. R, hambatan. Ini untuk frekuensi resonansi dari RC ya. Sedangkan untuk, jadi ini beberapa rumus juga yang sering digunakan ketika rangkaian seri C. Ada hukum Ohm 1 ya, jadi VR itu sama dengan I dikalikan R untuk hambatan murni. Sedangkan untuk kapasitor sendiri, maka di sini hambatannya dia berganti menjadi reaktansi. Reaktansi dari kapasitornya. Atau I dikalikan dengan Z, berarti ini untuk impedansi yang mengalir pada rangkaian yang ada, sehingga Z itu yang dimaksud adalah hambatan yang ada pada rangkaian apa saja, apakah hanya hambatan murni, hambatan kapasitornya, ataukah induktornya. Jadi ini gabungan, Z itu tetap untuk hambatan. Sehingga rumusnya sama ya, IR, IX, ataupun IZ. Nah, Z sendiri, impedansi sendiri, di sini tinggal diganti dengan hambatan yang ada. Karena ini rangkaian RC, maka di sini yang digunakan ada hambatan murni, ditambah dengan hambatan dari kapasitor sendiri. Oke, untuk tegangannya berarti di sini ada tegangan dari hambatan murninya, maksudnya untuk R, dan tegangan untuk C, induktornya sendiri. Jadi ini tegangannya dikuadratkan, baru diakar. Ini untuk tegangan, kaitan tegangan dengan tegangan dari hambatan dan tegangan dari kapasitor. Tapi untuk tegangan atau beda potensial ya, ini atau tegangan. Atau beda potensial. Jadi satuannya tetap sama ya, volt. Sehingga untuk kaitan antara arus dan hambatannya berarti di sini akar dari R kuadrat ditambah XC kuadrat. Lalu untuk arah fasornya sendiri, ini adalah negatif Vc dibagi dengan VR ya, sama seperti yang tadi. Tangan psi atau theta sama, maksudnya ini untuk arah fasor, psi untuk sudutnya ya. Kuat arus berarti V dibagi dengan Z, di mana Z sendiri ini untuk impedansi ya, Z. Diganti akar R kuadrat ditambah dengan XC kuadrat. Ini untuk rangkaian RC yang di seri. Sedangkan untuk rangkaian dari RL seri,
Berarti di sini bisa kita lihat L itu untuk induktif ya, untuk induktornya. Maka kita bisa lihat ketika ini VR dan I, ini sudah mulai ya. Jadi satu fase juga antara hambatan tegangan dari hambatan murni dengan arusnya. Dia satu fase, sedangkan untuk VR sendiri, untuk induktor sendiri, dia sudah mencapai titik puncak. Sehingga dikatakan bahwa VR, tegangan dari induktor sendiri, dia mendahului dari tegangan dan juga arus dari hambatan murni, tegangan dari hambatan murninya dan arusnya. Jadi dia mendahului. Sehingga di sini, ini untuk diagram fasornya ya. Jadi di sini VR dia sefase dengan arus ya tadi, sedangkan VL dia akan mendahului arus dengan beda sudut fase 90 derajat. Jadi ini 90 derajat ya. Nah, karena untuk satu fasenya ini dari titik ini ke sini yang ini ini berarti setengah. Berarti yang ini 90 derajat. Sehingga di sini dikatakan bahwa untuk yang VL dia dikatakan mendahului, bukan di belakangnya ya, tapi bukan ketinggalan, bukan tertinggal, tapi mendahului. Karena di sini dia ketika baru mulai fase baru, tapi untuk VL-nya sendiri dia sudah mencapai titik puncaknya, sehingga dikatakan dia mendahului. Ini kan mendahului, dia mulai dari titik fasenya duluan, tapi kan VR-nya dan I-nya masih belum mulai, masih baru. Mulai titik fase barunya setelahnya. Gambarannya seperti itu. Nah, untuk rumus yang ada maka sama ya dengan dengan VC yang tadi, bahwa untuk tegangan efektif hanya saja yang tadi untuk kapasitornya itu kapasitifnya dia kan VC ya, tapi untuk yang induktor sendiri dia menggunakan VL kuadrat. Impedansi XL kuadrat, yang tadi kan XC, jadi sama sebenarnya rumusnya ini XC, hanya saja yang ini XL. Sedangkan sudut fase rangkaian, karena di sini dia mendahului sehingga dia tidak negatif ya, tapi positif. XL dibagi dengan hambatan sama, VL dan VR. V rumusnya juga sama ya, I dikalikan R untuk hambatan, sedangkan VL berarti I hambatannya berarti menggunakan reaktansi dari L. Sehingga nanti rumusnya seperti ini, sama seperti tadi. Hanya yang ini positif dan untuk induktor. Arus efektif juga sama, resonansi juga sama. Hanya di sini berarti melambangkan L, induktornya. Sehingga ketika R pun hambatan berarti kan sama dengan 2PL. 2PFL. 2PFL. Sehingga ini sama dengan 1/omega dari L. Reaktansi sendiri RLC, reaktansi XL ya. Berarti kan seharusnya omega L. Bentar. Itu untuk yang ini seharusnya omega L. Bukan omega. Itu untuk rangkaian RL. Oke. Nah, rangkaian RL. RL ya. Ini seharusnya ini L lebih F lebih FL. Oke. Oke. Karena tidak bisa dihapus karena sudah keluar ya. Satu saja. Oke, lihat dulu. Ini untuk tegangan, dia dengan sudut fase 90 derajat ya, dia mendahului arus. Lalu untuk ini tadi rumusnya VI dikalikan R yang saya maksud,
untuk L sendiri I dikalikan dengan hambatan dari induktor ya, X reaktansinya. Reaktansi itu sama dengan hambatan juga ohm untuk satuannya. Untuk resonansi RL sendiri, jadi di sini ada R, berarti ketika R, ini kan berarti 2πf dikalikan L, itu adalah R. Karena itu sama dengan omega L, itu adalah untuk reaktansi dari induktor sendiri. Jadi kita tahu bahwa di awal tadi bahwa rumus dari ini kan hambatan ya, hambatan untuk induktor sendiri, ini hambatan untuk kapasitor. Untuk kapasitor 1/omega C, ini juga sama dengan 1/2π, 2πfC, 2πfC, berarti untuk yang ini sama dengan 2πfL. Karena itu untuk yang ini hambatan untuk R sendiri, maka dia R-nya sama dengan 1/omega C, di mana omega sendiri 2πf, frekuensi. Sedangkan untuk yang RL sendiri, berarti di situ sama dengan R adalah omega L. Omega L maksudnya di sini berarti omega sendiri adalah 2πf dikalikan dengan induktornya sendiri. R ini maksudnya sama ya, ini juga bisa dituliskan X dari ini L ya, rangkaian L, omega L. Sedangkan yang tadi ini bisa dituliskan ini adalah XC, atau ya omega C. Hanya ditulisnya hambatan R, ini omega C. Yang dimaksud nanti di sini juga ada reaktansi ya, reaktansinya berarti ini ada XC 1/omega C atau sama dengan 1/2πfC. Jadi tergantung mana yang diketahui, apakah frekuensinya ataukah hanya omeganya. Lalu untuk yang ini berarti nanti di sini untuk L induktor sendiri nanti akan ada reaktansi. Reaktansi sendiri rumusnya adalah untuk XL omega L atau sama dengan 2πfL. Ini untuk reaktansi omega ya. Untuk yang lain sama rumusnya I dikalikan R, di mana hambatan di sini untuk L-nya berarti yang digunakan adalah hambatan dari induktornya. P-nya berarti gabungan dari tegangan dari hambatan murni dan induktornya sendiri ya, dikuadratkan. Jadi ini sama untuk VR, ada VL, ada V untuk Z, impedansi. Ini maksudnya ini ya. Nah, jadi ini hambatan murni, ini untuk hambatan induktor, ini untuk hambatan dari rangkaian yang ada. Hambatan yang ada untuk impedansi, maka itu ada hambatan murni ditambah dengan hambatan atau reaktansi dari induktor sendiri. Ini untuk kaitan tegangan berarti di sini tinggal jumlahkan ya, tegangan antara kaitan tegangan dengan arus dan hambatan berarti kaitannya tetap I dikalikan R kan. Tapi karena di sini R-nya ada R hambatan murni dan untuk induktor, maka ini dikuadratkan ditambah dengan XL kuadrat baru di akar. Gitu. Tapi kalau hanya satu kan berarti hilang ya akarnya. Akar R kuadrat itu kan sama dengan R, karena itu tegangan V sama dengan I dikalikan dengan R. Tapi ketika ada dua, R-nya berarti di sini tinggal dijumlahkan antar hambatan yang ada. R-nya R kuadrat ditambah XL kuadrat. Gitu. Maksud saya gini, ini kan ketika hanya hambatan murni, I kali R kuadrat, ini kan sama dengan I dikalikan R. Nah, rumusnya dari ini. Nah, ketika hambatan murni kan hanya R kuadrat, tapi ketika ada hambatan dari induktor, jadi tinggal dijumlahkan dengan hambatan yang ada. Ini hanya untuk hambatan murninya saja. Ketika hambatan lain berarti tinggal dijumlahkan dengan hambatan yang lainnya saja. Ditambah XL kuadrat. Nah, untuk tangan, jadi arah fasornya sendiri, tangan besi, jadi ini ada positif ya, karena tadi tegangan dia mendahului dari tegangan hambatan murninya. Kalau untuk yang arah fasor RC, berarti dia hanya menggunakan negatif saja bedanya. Kuat arus, ini berarti I sama dengan tegangan dibagi dengan impedansi. Impedansinya kita tahu bahwa R kuadrat ditambah XL kuadrat di akar. Ini tinggal mengganti saja Z-nya.
Ini untuk rumus dari rangkaian seri RL. Jadi tergantung nanti, ini yang saya gunakan hanya tinggal memasukkan ya, substitusi, tidak dengan soal yang kompleks sekali. Ini hanya untuk pengenalan dari rangkaian RLC-nya saja, gitu. Nanti mungkin kalian akan dilanjutkan di materi kuliah yang lain, nanti mungkin akan membahas materi RLC yang ada. Oke, ini untuk rangkaian seri RL. Kita masuk ke rangkaian LC. Untuk LC seri, berarti di sini ada induktor dan kapasitor. Jadi ini bisa kita lihat untuk V, VL, dan I. Ini untuk arus yang biru ya. Jadi untuk yang VL ini mendahului dari arus, sedangkan VC dia tertinggal dari arus. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa ketika arus mulai untuk fase baru, tapi di sini yang VL untuk induktor sendiri dia sudah duluan. Jadi bisa dilihat dia sudah mencapai titik puncak. Nah, bisa kita lihat bahwa ketika I sudah mulai fase duluan ya, ketika di titik ini VL dia mulai duluan, sehingga ketika I baru mulai fase, L sudah mencapai titik puncaknya. Tapi untuk yang VC dia terlambat, dia tertinggal dari I sendiri. Kita lihat ketika dimulai dari fase baru si VC dia masih di bawah, padahal titik mulainya kan di sini. Jadi dikatakan dia tertinggal dari arus untuk tegangannya. Sehingga di sini bisa dilihat bahwa VL tegangan dia akan mendahului arus dengan fase 90 derajat, sedangkan VC dia tertinggal dari arus. Jadi tertinggal dari arus dengan beda sudut fasenya 90 derajat juga. Jadi untuk yang C dia tertinggal karena di sini kita lihat mulai fase baru, tapi yang VC dia masih di bawah ya. Ketika dia mulai baru, VC-nya dia masih tertinggal, baru mau mulai lagi kan di sebelah sini. Jadi keduluan I. Gitu. Tapi untuk yang VL dia malah mendahului. Ketika I baru mulai, VL-nya dia sudah mulai duluan. Sehingga baru mulai VL sudah mencapai titik puncak. Ini untuk diagram fasenya. Sehingga untuk besar sudut fase rangkaian, di sini θ-nya dia 90 derajat atau negatif 90 derajat atau 0 derajat. Gitu. Lalu untuk tegangan efektif VL, karena VL tadi yang mendahului dari arus ya, VL tegangan untuk induktor sendiri baru dikurangi dengan tegangan dari kapasitor. Hambatannya juga sama, impedansi berarti hambatan XL atau reaktansi dari induktor dikurangi reaktansi dari kapasitor. Sedangkan untuk arus efektifnya itu adalah I sama dengan VT dibagi dengan Z, impedansinya. Jadi sehingga untuk V total itu kan sama dengan I dikalikan dengan Z. Frekuensi resonansi untuk rangkaian LC sendiri berarti F sama dengan 1/2 pi akar dari L dikalikan dengan C. Induktor sendiri dikalikan dengan kapasitor sendiri. Gitu. Nah, untuk rangkaian LC, jadi ini untuk beberapa rumus yang digunakan, ada hukum Ohm sama ya. Ada rangkaian untuk L dan C-nya IXL, kalau yang C IXC. Beda potensialnya berarti untuk yang L induktor dikurangi dengan yang kapasitor, untuk impedansinya maka di sini XL dikurangi XC tinggal disubstitusikan pada Z-nya. Untuk arah fasornya VL dikurangi VC atau I dikalikan XL dikurangi dengan VC. Ini Z tinggal diganti ya, V sama dengan I dikalikan Z, sehingga Z-nya tinggal diganti, maka I juga sama dengan XL dikurangi XC. Untuk V sendiri ya, ini untuk kaitannya dengan kuat arus, beda potensial atau tegangan, sama saja ya. Ini tegangan dengan satuan volt. Oke. Ini untuk rangkaian seri LC. Bagaimana untuk rangkaian seri ada R, ada L, dan ada C sekaligus. Ada R, ada L, ada C sekaligus. Ini untuk diagram fasornya ya. Sehingga untuk
Rangkaian RLC seri ini untuk rumus yang ada, ini untuk, rangkaian RLC serinya, di sini hanya ada diagram fasornya ya. Maka di sini V untuk tegangan efektifnya, berarti ini untuk tegangan hambatan murninya dikuadratkan ditambah dengan tegangan dari induktor dikurangi dengan tegangan dari, kapasitor yang ada. Sedangkan untuk Z impedansi berarti sama ya, yang duluan yang induktor, baru dikuadratkan. Jadi ini gabungan. Untuk hambatan murni sendiri, kalau yang ini digabung dulu baru dikuadratkan. Sudut fase rangkaian juga sama, berarti untuk hambatan dari dua hambatan LC-nya baru dibagi dengan hambatan murninya. Harus efektif sama rumusnya, sedangkan frekuensi resonansinya RL sama dengan rangkaian LC ya. Maka di sini yang digunakan pun F sama dengan 1/2 pi akar dari L dikalikan dengan C. Ini untuk rumus-rumusnya, untuk sama ya seperti ini juga, cuman ini ada beberapa rumus yang tidak tercantum di sini. Hukum Ohm 1, berarti di situ karena rangkaiannya ada, ini ada 3 ya. Seharusnya ini satunya ada V sama dengan I dikalikan R, karena rangkaiannya ada R ya. Maka di sini bisa kita tuliskan, ini kan sama dengan VC. Ini mungkin yang dimaksud, ini masih belum saya ganti ya. Apakah bisa diganti? Oke, yang diganti. Ini mungkin yang dimaksud ini lebih ke VR ya. Ya ini adalah hambatan. Dengan hambatan. Oke, jadi rangkaian RLC, jadi di sini akan ada VC, I dikalikan XC, L untuk L berarti I dikalikan XL, VR berarti I dikalikan dengan R. Impedansi sendiri berarti di sini R kuadrat ditambah dengan XL dikurangi dengan XC, jadi ini masuk ke impedansinya ya. V tetap sama, I dikalikan dengan Z. Ini kaitan tegangan dengan tegangan hambatan murni maupun induktor dan kapasitornya. Maka untuk tegangan untuk arah fasornya berarti di sini ada tangan psi atau theta ya, sama saja. Jadi melambangkan sudut. VL dikurangi dengan VC dibagi dengan VR, hambatan murninya sendiri ya di sini. Kuat arus juga sama, sehingga untuk Z-nya tinggal diganti saja dengan rumus yang ada. Tuh. Ini untuk rangkaian seri RLC. Nanti bisa dibaca kembali. Sehingga dari data yang ada tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa di mana ketika XL dia lebih besar daripada XC, hambatannya, maka dia bersifat induktif. Di mana berarti arusnya dia tertinggal oleh tegangan dengan beda fasenya negatif 90 derajat. Tapi ketika XL dia lebih kecil daripada reaktansi kapasitif, jadi ketika lebih kecil, maka dia bersifat kapasitif, di mana arusnya, berarti arusnya mendahului dari tegangan. Sudut fase sebesar 90 derajat. Sedangkan ketika sama, maka dia bersifat resistif, di mana arus tertinggal oleh, bukan tekanan ya, tegangan dengan beda sudut fase 0. Di mana arus tertinggal oleh tekanan ya. Oke, nanti ini saya cek lagi ya, ini tekanan atau tegangan? Masuk tekanan. Ini mungkin tegangan ya? Enggak, kita tidak bahas mengenai tekanan. Oke, ini maksudnya tegangan ya, dengan beda sudut fasenya 0. Jadi otomatis sama ya maksudnya ini.
karena di sini hanya beda sudut fasenya 0, berarti kan sama seharusnya. Cuman bahasanya ini tertinggal, seharusnya sefase ya, di mana arus satu fase. Tapi karena di sini disebutkan beda sudut fase, sama, maka dia mengatakan bahwa dia tertinggal dengan fase 0 derajat. Gitu. Oke, ini untuk kesimpulan yang ada. Masuk ke contoh soal. Masuk ke contoh soal. Jadi di sini ketika ada rangkaian RLC, maka di sini tentukan arus maksimum dan sifat dari rangkaian yang ada ya. Maka di sini untuk arus maksimumnya, nah kita tahu bahwa untuk mencari arus maksimum, rumusnya itu adalah V dibagi dengan Z. V sama dengan I dikalikan Z, I berarti V dibagi dengan Z untuk arus maksimum. Dari yang sudah diketahui dari soal yang ada, itu ada R, L, C. Jadi untuk R satuannya ohm, untuk L satuannya Henry, C satuannya farad ya, ini mikrofarad, yang ini V 120 volt atau 125 radian per sekon. Jadi di sini radian per sekon itu melambangkan omega, di mana omega berarti itu sama dengan 2πf dalam satuan radian ya. Lalu di sini ini milihenry itu sama dengan 10 dikali 10 pangkat min 3 ya, Henry. Sedangkan farad ini mikrofarad. Jadi ini mikrofarad sama dengan 800 dikali 10 pangkat min 6 farad. Jadi ini maksudnya adalah mikrofarad. Satuannya farad berarti di sini 1 mikrofarad itu sama dengan 10 pangkat min 6 farad. Sehingga di sini kita yang ditanyakan adalah arus. Arus maksimum kita butuh V dan Z. V-nya ada. Z-nya belum ada. Sehingga kita gunakan mundur ya, aturan untuk penentuan rumus mundur. V dibagi dengan ZZ, kita tidak tahu rumus Z yang mana. Rumus Z yang ini. Rumus Z butuh R kuadrat ditambah XL dikurangi XC. Karena rangkaiannya ada induktor, kapasitor, dan resistor ya, sehingga kita gunakan impedansi yang ada tiga-tiganya. Z kita butuh R, R-nya ada. Tapi XL dan XC-nya ini belum ada. Mundur lagi, berarti kita harus mencari XL dan XC. Barulah kita cari satu-satu. Untuk XL, rumusnya tadi omega L. Ada yang menyatakan 2πfL, tapi frekuensi di sini tidak diketahui. Yang ada hanya W, hanya ada omega. Ini omega ya. Omega, yang ada hanya omega, berarti kita tinggal langsung menggunakan omeganya. Omega diketahui, L-nya juga diketahui, sehingga kita bisa tahu XL. Kita tahu XL, XC juga bisa diketahui. Setelah diketahui dua-duanya, baru kita masuk ke Z. Jadi untuk rumus mana sih yang harus dicari terlebih dahulu? Ketika pencarian rumus bertingkat, berarti kalian cari dulu yang ditanyakan apa gitu. Yang ditanyakan I. Ketika yang ditanyakan I, maka di sini tinggal V dibagi dengan Z. Sehingga kita tinggal cari V-nya yang diketahui, Z-nya ini kan yang ditanyakan. Sehingga otomatis kita harus mencari Z dulu. Dari Z kita butuh X. Nah, X-nya dicari baru nanti ketemu I-nya. Jadi bertingkat. Setelah diketahui ternyata ini kita tahu bahwa hambatan dari induktor dia lebih kecil daripada yang kapasitor. Maka rangkaian itu dikatakan dia bersifat kapasitif. Arus maksimum berarti di sini adalah 12 ampere dan bersifat kapasitif. Jadi untuk sifat dari rangkaian dia dengan arus 12 ampere dan bersifat kapasitif untuk rangkaiannya. Gitu. Sampai sini bisa dipahami? Lanjut, Bu. Lanjut. Oke. Iya, Bu. Contoh soal yang kedua,
Jadi untuk contoh soal yang kedua di sini rangkaiannya juga masih RLC ya. Tapi yang di sini yang ditanyakan adalah frekuensi resonansi. Frekuensi resonansi tadi untuk rangkaian RLC kita tahu bahwa 1/2 pi akar dari RLC. Jadi akar dari LC. Oke, kita lanjut. Ini yang ditanyakan frekuensi resonansi, sehingga tinggal 1/2 pi, jadi pi-nya bisa kita biarkan saja ya. Lalu di sini sama 1/L-nya di sini milihenry ya. Milihenry berarti tetap 40 dikali 10 pangkat min 3 Henry. Mikrofarad berarti 50 kali 10 pangkat min 6 farad. Kita tahu bahwa ternyata hasilnya sama dengan 2, 40 dikali 50, berarti di sini kan sama dengan 1/2 pi. Jadi akar dari 40 kali 50 berarti 20, nolnya 2 dikali 10 pangkat. Kita tahu bahwa ketika perkalian pangkat berarti dia sama dengan penjumlahan pangkat. Berarti min 3 ditambah dengan min 6. Min 6. Berarti sama dengan 1/2 pi akar 2000, 2000 berarti ini kan 2 dikali 10 pangkat 3 dikali min 3 ditambah min 6. Berarti min 3 dikurangi 6. Berarti sama dengan 10 pangkat min 9. Berarti sama dengan 2pi, 1/2pi akar 2 ya. Yang ini 3 dikurangi 9 berarti 10 pangkat min 6 ya. 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6 berarti 1/2pi 1 per akar 2 min 6. 1 per akar 2, 10 pangkat min 6 itu sama dengan 10 pangkat akar ya, ketemu akar, berarti 1/10 pangkat min 3 akar 2. Bisa kita keluarkan akarnya, jadi dibagi 2 ya, min 6 jadi min 3. Negatif, dia bisa jadi positif ketika dia naik. Ini kan di bawah, sehingga dia, karena itu di sini dituliskan 1000. 1/2pi ini sama dengan 10 pangkat 3 dibagi akar 2. Jadi ketika pangkat, dia berubah ya positif negatifnya. Jadi ketika di bawah dia pangkat negatif, dia bisa berubah atau dia bisa naik ke atas, dia menjadi pangkat positif. Ketika yang di bawah positif 10 pangkat 3, ini pun bisa naik ke atas jadi pangkat 10 pangkat negatif. Jadi kebolak-balik aja ketika dia penyebut dan pembilang. Ketika akar tinggal dibagi 2. Karena itu di sini dituliskannya jadi seperti ini. Nah, itu dituliskan jadi seperti ini. 1000. 1000 dibagi dengan 2pi akar 2. Kok ini jadi 250? Ini berarti sama-sama dikalikan dengan akar 2. 1000 dibagi 2pi jadi 500 ya. Ini 500 per pi akar 2. Kita kalikan, sama-sama dikalikan akar 2. Sehingga di sini sama dengan 500 dibagi dengan 2pi akar 2. Sehingga hasilnya adalah 250pi akar 2. Ketika kalian mau menggunakan kalkulator bisa langsung ya, tapi nanti dalam bentuk koma, desimal. Jadi bisa kalian gunakan desimal atau mau di manual seperti ini. Dimanualkan. Oke, ini untuk rangkaian RLC. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah ya. Oke. Lalu kita masuk ke terakhir mengenai resonansi. Resonansi adalah suatu gejala yang terjadi pada suatu rangkaian arus bolak-balik yang mengandung elemen L dan C, kapasitor. Sehingga di sini jadi ada induktor L, dan ada C. Syaratnya di mana XL dia sama dengan XC sehingga terjadi resonansi. Jika tidak, maka dia tidak terjadi resonansi.
Ketika terjadi resonansi berarti frekuensi sudut omega itu sama dengan 1 per akar LC. Untuk frekuensi resonansi sendiri berarti di sini omega, kan omega sama dengan 2πr. Tapi untuk resonansi tinggal ditambah R aja. Sehingga frekuensinya adalah omega R dibagi dengan 2π. Lalu di sini untuk kaitan dengan LC berarti di situ frekuensi resonansi adalah 1 per 2π akar LC. Omega sendiri kan 1 per LC. Hingga ini tinggal diganti. Diganti omega RL-nya, itu kan berarti frekuensi resonansi ketika omega R berarti kan 1 per akar LC dibagi dengan 2π. Ini sama dengan 1 per akar LC dikali dengan 1 per 2π. Karena itu rumusnya jadi seperti ini. Jadi ketika ada pembagian maka dia bisa berubah menjadi perkalian dengan penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Ya kan sama dengan 2π per 1 ya, bisa dituliskan seperti ini. Biar tidak bingung untuk pembagiannya berarti ini 1 per akar dari LC. 1 per berarti bisa diubah 1 per akar LC dibagi berarti di sini pembagian yang jadi pembaginya dia bisa berubah menjadi perkalian dengan penyebut jadikan pembilang, pembilang jadi penyebut. Ini untuk rumus resonansi. Sedangkan untuk kuat arusnya ketika ada RLC saat resonansi, maka ketika RLC saat resonansi di sini akan ada V dibagi dengan Z yang tadi ya, impedansinya. Tinggal XL-nya nanti diganti omega L, XL diganti omega L, XC-nya diganti 1 per omega C. Impedansi rangkaian di sini dia ini untuk nilai minimum ya, di mana untuk impedansi rangkaian Z itu sama dengan R itu sendiri. Jadi impedansi mencapai nilai minimum dengan impedansinya sama dengan hambatannya, R-nya. Sedangkan untuk kuat arus rangkaian dia mencapai nilai maksimum. Dia mencapai nilai maksimum dengan I sama dengan V dibagi dengan R. Kan untuk ininya 0 ya. Jadi karena XL dan XC-nya 0, jadi dari I sama dengan V dibagi dengan akar R kuadrat ditambah dari R. XL ya, reaktansi. Bahasanya reaktansi. L dikurangi reaktansi C. Ini untuk hambatan juga. Di mana di situ 0 ya. R kuadrat ditambah dengan 0. Lalu di sini berarti sisa V R kuadrat akar. Akar ketemu kuadrat sehingga sisanya adalah V per R. Karena itu dia jadi V per R. Daya, untuk daya disipasi dia mencapai nilai maksimum dengan rumus I kuadrat dikalikan dengan R. Jadi arus kuadrat dikalikan dengan hambatan yang ada. Ini untuk daya disipasinya. Ini untuk daya disipasi ya. Untuk yang penerapan resonansi itu biasanya untuk rangkaian osilator, rangkaian yang menghasilkan getaran listrik, frekuensi radio untuk memancarkan suara ke tempat yang jauh. Jadi untuk frekuensi radio, rangkaian osilator itu untuk penerapan penggunaan resonansi ya. Terdiri atas kumparan dengan induktansi L yang dirangkai paralel dengan kapasitor dan kapasitas C. Rangkaian penala, rangkaian yang berfungsi untuk satu gelombang radio dari sekian banyak gelombang pada antena penerima radio, yang terdiri atas induktansi L dan kapasitor variabel dengan kapasitor variabel dengan kapasitansi C yang dirangkai paralel. Ini untuk yang paralel ya, untuk yang resonansi. Oke, ini saja ya untuk hari ini. Jadi rangkaian RLC seri. Dan hari ini tidak ada tugas karena nanti minggu depan langsung saya gabung saja dengan kuis. Jadi kalian tinggal pelajari saja. Kuis saya adakan sesuai dengan jam kuliah dan saya harap kalian bisa mengikuti kuisnya dan siapkan catatan ya, karena kuisnya saya tidak take home, maksudnya tidak saya beri waktu sekian hari gitu, tapi sesuai dengan jam kuliah yang ada. Jadi nanti untuk persiapan ujian. Jadi untuk materi dari kuis yang ada, kalian pelajari materi setelah UTS sampai ini, sampai RLC, rangkaian RLC. Jadi
ini materi terakhir, tinggal nanti saya upload di e-learning dan kalian bisa mempelajari kembali untuk rangkaian yang ada. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Nggak ketiduran kan ya? Enggak, Bu. Tidak, Enggak, Bu. Tidak, Bu. Oke. Ya, ini untuk hari ini. Kalian nanti tinggal baca-baca kembali untuk materinya. Lalu untuk minggu depan saya harap kalian menyiapkan catatan ya. Jadi tetap saya minta dikumpulkan sesuai dengan jam kuliah. Jadi cukup untuk pertemuan hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan nanti bisa lewat WA group. Oke, terima kasih untuk partisipasinya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ibu. Ya.